Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Hans Yosef Sintawa dengan NIM 182237072. Di sini saya akan menjelaskan proses sampling sinyal dan juga rekonstruksi sinyal. Kita mulai dari proses pertama, yaitu prinsip dasar sampling sinyal. Sampling sinyal sendiri adalah proses mengubah sinyal analog kontinu menjadi sinyal diskrit. Nah, sinyal analog itu dapat kita ambil contoh di sini adalah persamaan Ft sama dengan A sin 2Pi Ft, di mana A itu amplitudo, F itu frekuensi, dan T itu waktu. Dalam uh, prinsip dalam sampling sinyal ini digunakan teorema Nyquist-Shannon. Jadi Nyquist-Shannon ini adalah menyatakan bahwa frekuensi sampling itu harus lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi maksimumnya. Kemudian tujuannya ini adalah agar sinyal dapat direkonstruksi tanpa kehilangan informasi. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi delta Dirac atau dt dengan properti sinyal dt sama dengan 0 di mana-mana, atau fungsi ideal dengan nilai 0 di mana-mana kecuali t sama dengan 0 dan integralnya itu sama dengan 1. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai sinyal pada titik tertentu. Kemudian impulse train adalah deretan impuls delta Dirac yang berulang pada interval t. Dapat dilihat juga dengan persamaan gt di baris paling bawah ya, di mana t ini adalah periode sampling atau kebalikan dari frekuensi sampling, yaitu 1/fs. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat ilustrasi ini, yaitu yang di sebelah kiri adalah sinyal analog dan yang di sebelah kanan adalah impulse train. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian matematis dari proses sampling. Jadi, awalnya itu ada sinyal di sampling Fs, itu didapat atau diperoleh dari mengalihkan sinyal analog Ft dengan impulse train Gt. Atau secara matematis lebih sering ditulis sebagai bentuk konvolusi di bawahnya. Nah, kemudian kita mensubstitusi persamaan Gt atau impulse train ke dalam persamaan yang tadi, jadi ada di poin yang kedua. Dan kemudian kita dapat hasil Fst pada poin hasil, di mana Fnt itu adalah sinyal pada T sama dengan Nt, dan delta T kurang N kali periode itu sama dengan impuls pada T sama dengan Nt. Nah, kemudian selanjutnya transformasi Fourier dari sinyal disampling adalah Fs dengan persamaan yang ada pada poin transformasi Fourier. Yang ini menunjukkan bahwa spektrum asli F direplikasi pada kelipatan frekuensi sampling Fs. Nah, jika frekuensi sampling Fs ini lebih kecil daripada 2 kali Fmax-nya, akan terjadi aliasing di sini, yaitu tumpang tindih spektrum yang menyebabkan distorsi. Nah, kita lihat, kita masuk ke dalam peran ADC ya, pada sampling. ADC itu adalah kepanjangan dari analog to digital converter, yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Langkah-langkah utamanya ada 3, yaitu sample and hold, di mana sirkuit mengunci nilai tegangan sinyal pada setiap interval waktu T. Kemudian ada kuantisasi, di mana rentang tegangan sinyal, misalnya 0 sampai 5 volt, dibagi menjadi level diskrit. Dan yang terakhir ada pengkodean, di mana nilai kuantisasi diubah menjadi kode binar. Jadi di sini juga ada saya kasih contoh, itu sinyal, kalau ada sinyal 1 kHz dengan frekuensi 2 kHz, maka akan menghasilkan 2000 sampel per detik. Secara visual juga dapat kita lihat di sini ada ilustrasinya, mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital ya. Yang sebelah kiri adalah sinyal analog dan yang sebelah kanan adalah sinyal digital. Jadi kita sudah membahas tentang sampling. Sekarang kita akan membahas tentang rekonstruksi.
Jadi pada dasarnya rekonstruksi ini sebenarnya adalah proses mengembalikan sinyal diskrit ke bentuk analog ya. Jadi inputnya itu berupa sinyal diskrit yang tadi hasil dari sampling itu yang akan diubah ke bentuk analog. Di sini kita ambil misalnya contohnya sinyal diskrit adalah FST dengan persamaan yang ada pada slide. Kemudian ada yang namanya filter low pass. Jadi kita menggunakan filter low pass ini yang bekerja dengan cara menginterpolasi titik-titik diskrit menggunakan fungsi sin C. Kemudian respon impuls dari filter low pass ini yang ideal adalah HT dengan persamaan HT sama dengan sin C dari waktu per periode. Kemudian ada yang namanya frekuensi potong. Frekuensi potong filter ini adalah FC sama dengan Fs per 2 yang disebut juga dengan frekuensi Nyquist. Kemudian kita akan membahas peran DAC dalam rekonstruksi. DAC ini atau panjangnya adalah Digital to Analog Converter adalah proses mengubah sinyal digital menjadi analog. Langkah-langkah utamanya juga ada 3 ya, decoding, konversi, dan penyaringan. Decoding ini adalah di mana kode biner yang dihasilkan oleh ADC tadi diubah kembali menjadi nilai tegangan analog. Nah, proses konversi itu adalah di mana DAC menghasilkan sinyal bertahap yang terlihat seperti tangga berdasarkan nilai sampel. Yang kemudian sampai di proses penyaringan, yaitu di mana filter low pass, ya misalnya filter raised cosine, digugakan untuk menghaluskan sinyal bertahap tersebut menjadi sinyal analog yang lebih mulus. Nah, contohnya di sini ada proses DAC dengan Fs atau frekuensi samplingnya 2 kHz menghasilkan sinyal 1 kHz. Nah, dengan ilustrasi gambar seperti berikut ini, yaitu sinyal digital diubah menjadi sinyal analog. Yang di sebelah kiri adalah sinyal digital, yang di sebelah kanan adalah sinyal analog hasil dari interpolasi. Nah, kemudian kita akan membahas proses matematikanya dari rekonstruksi sinyal. Nah, sinyal analog yang direkonstruksi itu yaitu FRT diperoleh dengan mengonvolusi sinyal diskrit FST dengan respon impuls filter low pass yang menghasilkan rumus yang ada pada slide, rumus rekonstruksi, di mana FRT adalah sinyal analog yang direkonstruksi, FNT adalah nilai sampel pada waktu T sama dengan N kali periode, dan sin C itu adalah fungsi interpolasi. Nah, kemudian ada yang namanya respons frekuensi filter ideal, di mana tertulis di sini HF-nya itu bernilai 1 saat F lebih kecil dari FC dan HF sama dengan 0 saat F lebih besar dari FC. Nah, FC itu sendiri adalah frekuensi potong ya, atau Fs per 2. Nah, kemudian karena kita kadang-kadang tidak atau sulit diimplementasikan secara fisik respons frekuensi filter ideal ini, sehingga kita sering menggunakan yang namanya filter praktis seperti raised cosine ya, yang terlihat persamaannya seperti gambar yang ada pada slide bagian bawah ya, dengan persamaan HRCF sama dengan 1 atau setengah atau 0. Di sini beta itu adalah faktor roll off bernilai antara 0 hingga 1 dan mengontrol lebar transisi. Sekian penjelasan dari saya tentang proses sampling dan juga rekonstruksi sinyal. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.